Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haliza Zana dari kelas 5D Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa poin. Yang pertama itu ada etika dan profesi. Yang kedua ada pedoman media cyber. Yang ketiga ada kode etik jurnalistik. Nah, jadi pertama sekali saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika dan profesi. Jadi kita sebagai makhluk sosial tentunya kita sudah mempunyai etika ya. Pasti kita sudah tahu dong apa itu etika. Jadi etika merupakan suatu tingkah laku ataupun perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah mempunyai etika, baik itu dalam berprofesi, bekerja, bersosial, dan bermasyarakat. Tentunya kita sudah mempunyai etika. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya etika merupakan suatu hak ataupun kewajiban yang ada dalam setiap diri manusia, baik buruknya perilaku seseorang. Nah, jadi apa sih kaitannya dengan profesi? Nah, tentu ada kaitannya etika dengan profesi. Jadi kita sebagai orang yang berprofesi tentunya kita harus mempunyai etika yang baik. Jadi ketika kita sudah mempunyai etika yang baik, maka profesi kita juga sudah baik. Misalkan kita sudah bertanggung jawab dalam profesi kita. Ya, apa itu profesi? Jadi profesi merupakan suatu keahlian yang terkhusus. Jadi ketika orang sudah mempunyai profesi, tentunya dia sudah mempunyai keahlian. Misalkan ketika orang sudah berprofesi, tentunya dalam profesi tersebut mereka sudah mempunyai kode etik tersendiri. Contohnya seperti dokter, guru, profesi hukum, pengacara, dan wartawan, gitu ya. Tentunya setiap profesi itu mempunyai kode etik tersendiri ataupun aturan-aturan tertentu. Jadi kita sebagai orang yang mempunyai keahlian ataupun berprofesi, tentunya kita harus menaati ataupun tidak melanggar kode etik dari profesi kita tersebut. Selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan sedikit tentang pedoman media cyber. Media cyber ini tentunya memiliki karakteristik yang terkhusus agar pengolahannya dapat dilaksanakan secara personal, dapat memenuhi fungsi, hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jadi, pedoman media cyber ini adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet, contohnya seperti pedoman media cyber ini ada yang namanya verifikasi dan kerimbangan berita. Nah, jadi pada prinsipnya itu setiap berita harus melalui verifikasi terlebih dahulu. Karena pada dasarnya jika berita tersebut dapat merugikan pihak lain, maka berita tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu agar memenuhi prinsip akurasi dan perimbangan. Ketiga, ada kode etik jurnalistik. Jadi kode etik jurnalistik ini adalah bisa dikatakan sebagai aturan dalam pemberitaan. Jadi kode etik ini adalah suatu kaidah ataupun pedoman yang harus kita yang tidak boleh kita langgar. Jadi kode etik jurnalis ini juga ada pasal-pasalnya ya. Salah satunya ada pasal 1 menjelaskan bahwasannya wartawan Indonesia harus bersikap independen dan harus menghasilkan berita yang akurat dan berimbang dan tidak boleh beretikat buruk. Jadi maksudnya di sini kita sebagai wartawan Indonesia itu harus profesional ya dalam bekerja, seperti halnya ketika kita menyebarluaskan berita itu harus independen, harus netral ya, tidak boleh memihak kepada paslon. Contohnya tidak boleh memihak kepada paslon nomor 1 ataupun paslon nomor 2. Jadi kita harus netral, tidak boleh memihak kepada siapapun. Jadi ketika kita melanggar kode etik jurnalis, berarti kita belum profesional menjadi seorang wartawan. Jadi yang harus ditekankan dalam kode etik jurnalis ini yaitu kita harus mematuhi aturan-aturan dalam kode etik jurnalis tersebut.